Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kajian, Ustaz Maman tadi menanyakan tentang Ustaz, terkait dengan apakah kejadian gempa itu mengingatkan tentang sikap dan tindakan manusia atas pembangkangan kepada Allah. Jawabannya tentu, Mas Maman ya. Jawabannya tentu bahwa adanya bencana alam, gempa bumi, gunung meletus itu adalah tanda-tanda peringatan, tazkirah, peringatan. Sebab ketika kita membahas surah-surah yang isinya tentang masalah kondisi situasi kiamat, itu selalu dikaitkan dengan sikap dan tindakan manusia. Ya. Kita sudah bahas dalam surah Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Selalu dikatakan, bahkan juga ada hubungannya dengan manusia. Kemudian juga surah yang belum lama kita bahas apa? Surah Al-Adiyat. Itu pun juga Allah kaitkan dengan apa? Manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Itu manusia. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang kondisi kiamat itu kaitannya dengan manusia. Yaitu surah apa? Al-Zalzalah yang akan kita bahas insyaallah. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi, apakah gempa bumi itu adalah bentuk tazkirah Allah kepada manusia? Iya. Sebab selain manusia, makhluk-makhluk yang lain itu semua taat. Ya, bumi ini taat. Tumbuhan, binatang, bulan, bintang, matahari itu semua taat kepada Allah. Mereka juga tasbih kepada Allah gitu. Dan tidak punya nafsu, beda dengan manusia. Manusia satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan yang memang punya nafsu gitu. Yang nafsu itu tentu adalah digawangi oleh iblis, oleh setan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tentu apa yang mesti kita ambil? Ya, jadi kalau dulu ketika bumi ini diguncangkan, maka yang pertama kali dievaluasi itu dosa apa? Gitu. Sebab bagaimanapun Allah, ya, bumi ini tidak akan berguncang tanpa ada izin Allah. Bi anna rabbaka awhalaha. Ini nanti akan kita bahas nih. Ini pas sekali nanya nih. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Jadi kenapa kok bumi ini tidak biasanya berguncang? Jawabannya sebab Allah lah yang menginstruksikan bumi untuk melakukan itu. Awhalaha. Nah, gitu, ya. Jadi sikap kita sebagai seorang mukmin ketika ya menyaksikan, merasakan adanya ujian bencana itu, kaitkan semuanya dengan dosa, kaitkan bahwa bumi melakukan itu bukan ujug-ujug tanpa ada sebab. Kalau hanya misalnya disebabkan angin tiba-tiba datang, bukan. Semua itu wa tasrifir riyahi was-sahab wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari, ditundukkan oleh Allah semuanya. Ya. Laut itu juga kenapa bisa meluap airnya? Pasang surutnya laut itu juga Allah yang mengizinkan. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, begitu, ya.
Nah, jadi tinggal kita introspeksi tentang bisa jadi mungkin yang melakukan dosanya bukan warga Cianjur, tapi orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan kita mesti waspada, kita mesti peduli dengan kemaksiatan. Nggak boleh kita tak acuh dengan kemaksiatan. Dan banyak janji Allah, ancaman Allah kepada siapa saja hamba-hamba yang maksiat, ya. Nah, kisah-kisah zaman manusia umat sebelum kita kan dibinasakannya itu apa? Disebabkan membangkang. Kadzabat Tsamudu wa 'adum bil qari'ah. Fa amma Tsamudu fa uhliku bil taghiyah. Bil taghiyah. Mereka dibinasakan itu disebabkan pembangkangannya. Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu ya disapu oleh angin yang kencang. Angin puting beliung mungkin bahasa hari. Sampai nyaris tak tersisa, rumahnya itu habis hancur. Ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, ashabul Aikah, semua ya, termasuk kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, banjir bandang nggak ada. Ya, di bumi ini banjir yang melebihi banjirnya siapa? Yang menimpa kaum Nabi Nuh, itu hampir habis tuh. Ya. Yang tersisa hanya yang dibawa di atas perahu Nabi Nuh saja. Maka kenapa Nabi Nuh itu diminta oleh Allah untuk ngambil ya binatang, tumbuh-tumbuhan yang berpasangan, sajodo-sajodo. Maksudnya supaya tadi akan tumbuh lagi. Berarti ini dikeem. Ya, sundana bumi tadi dikeem. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah ini, iman sekalian, maka itu semua adalah tazkirah, pelajaran liulil albab. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini sebetulnya umat yang paling banyak dapat pelajaran. Gitu. Sudah apa namanya malang melintang, manis pahit. Kehidupan itu sudah Allah suguhkan gitu. Begitu jelas. Ya. Masa kita mau mengikuti yang gagal sebelumnya diikuti? Jangan begitu ya. Yuk sama-sama mudah-mudahan kita doakan ya kepada para korban bencana ya, gempa bumi yang menimpa masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Yang meninggal mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu Sulaiman? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Idza apabila zulzilatil ardu, bumi diguncangkan, zilzalaha dengan guncangan yang keras. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan athqalaha, beban-beban beratnya. Wa qalal insanu, dan manusia bertanya, malaha, apa yang menimpa bumi? Yauma idzin, pada hari itu, tuhaditsu, bumi menceritakan akhbaroha, kabar beritanya. Bi anna rabbaka, karena Rabbmu, karena bahwasannya Tuhanmu, auhalaha, telah memerintahkan kepadanya. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia keluar, ashtatan, berbondong-bondong, liyurau, supaya diperlihatkan a'malahum, amal-amal mereka.
Faman maka siapa yang ya'mal beramal mithqala seberat dzarratin biji dzarrah khairan kebaikan yarahu niscaya dia akan melihatnya. Waman dan siapa yang ya'mal beramal mithqala seberat dzarratin dzarrah syarran keburukan yarahu niscaya dia akan melihatnya. Para jamaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Abbas ya dikatakan bahwa wa minas surah allati yuzkaru fiha zalzala wa hiya kulluha makkiyah. Surah yang di dalamnya menceritakan tentang zalzalah, gempa, itu adalah semuanya di Mekah. Tapi dalam tafsir lain, bahkan ini riwayat yang menguatkan bahwa zalzalah ini adalah surah Madaniyah. Dia diturunkan di Madinah. Memang begitu. Uslubnya, gaya bahasanya ini menyerupai seperti gaya bahasa surah-surah Makkiyah. Satu pendek-pendek kalau Makkiyah. Dua, kandungannya menjelaskan tentang kiamat. Nah, biasanya kan yang kiamat itu apa? Makkiyah. Nah, maka di sini kata Imam Ali As-Sabuni, zalzalah ini ya Madaniyah tetapi uslubnya itu tushbih as-suwar al-Makkiyah. Menyerupai surah-surah Makkiyah. Kenapa? Sebab lamma fiha min ahwal wasyada'id yaumal qiyamah. Sebab isinya membahas tentang situasi, kondisi, bahkan detik-detik keadaan ya, kondisi pada hari kiamat. Nah, itu ya. Nah, baik para jamaah sekalian, apa ya? Langsung saja kita baca tafsirnya. An Ibni Abbasin fi qauli ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yaqulu tazalzalatil ardu zalzalatan wadtarabat al ardu iltirobatan. Masyaallah ya. Jadi apabila bumi berguncang, nah itu ya. Zalzala, bumi itu berguncang. Atau tazalzala. Ya. Satu dengan yang lainnya saling apa? Salut gitu ya. Saut menyaut gitu. Kan zala itu begitu. Di satu tempat terus begitu. Ya, saling menyaut gitu. Tazalzala. Nah, wantorobat, maka ini kalau sudah diguncangkan iltoroba menjadi hancur. Bumi yang ada di atasnya menjadi rusak, menjadi porak-poranda. Iltoroba itu porak-poranda, hancur. Bahkan fankasaro, semua yang ada di atasnya menjadi terbelah. Ma'alaiha minasyajar wal jibal wal banan wal bunyan. Bangunan, pohon-pohon, percis. Kita sedang bahas surah Al-Zalzalah pasca kejadian gempa yang menimpa saudara kita di mana? Di Cianjur. Coba lihat, rumah itu nggak ada ya. Ya, sekuat apapun beton, sekuat apapun pondasi, ya, gitu. Itu semua nggak ada apa-apanya. Nah, kenapa? Sebab bumi yang dijadikan cantolan tempat, ya, memasukkan besinya itu, pondasinya ya diguncangkan. Kalau sudah diguncangkan ya nggak ada yang bisa menahan guncangan itu. Maka, nah ini percis idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah ini para jemaah ya. Jadi kalau sudah digoncangkan, ya, Senin kemarin juga, ya, kalau antum semua merasakan, apalagi di lantai 2, lantai 3, itu lumayan, itu, ya, goyang-goyangnya lumayan, ya. Kita juga khawatir begitu ya. Nah, apalagi di tempatnya di mana? Di Cianjur, Masya Allah. Nah, maka di sini dikatakan, ya, kalau sudah diguncangkan bumi, maka waltorobat iltiroban syadidan. Iltirob itu menjadi porak-poranda, rusak semuanya. Ya, sudah lagi tidak, ya, terbentuk apa yang sebelumnya mungkin
berdiri kokoh ya, bangunan-bangunan itu kokoh. Tapi kalau sudah diguncangkan itu tidak akan ada. Bahkan wahtazzat biman alaihi ihtizazan yaqta'al qulub. Ya. Kejadian itu akan membuat hati ini menjadi takut. Ya. Wa yaqta'al qulub wa yafza'ul albab. Ya. Semua akan membuat manusia panik, takut, khawatir. Coba lihat anak-anak kecil menangis, ya kan? Orang juga lihat tetangga sana sini. Kemudian juga ya sudah, apa yang mau hanya bisa menonton, rumahnya rusak, rumahnya hancur. Saudaranya ada yang meninggal. Kemudian juga isi rumahnya sudah ya tidak lagi bisa diambil, diharapkan. Itulah kondisi bencana gempa bumi. Nah, itu ya belum apa-apa dibandingkan dengan kiamat kubro. Sudah. Ya. Jadi belum apa-apa dibandingkan dengan kiamat kubro. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya, takutlah kalian kepada Allah, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya ya goncangan atau zalzalatas sa'ah, datangnya tibanya hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Maka di sini dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bagaimana? Dilanjutkan di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Saking dahsyatnya guncangan itu, maka bumi akan memuntahkan, gitu bahasanya. Bumi akan memuntahkan beban-beban beratnya. Insyaallah. Ya. Jadi para jamaah sekalian, di perut bumi ini apa? Terkandung, Masya Allah, segala benda-benda yang memang itu menjadi beban-beban bumi. Maka bukan benda-benda yang ringan, benda yang berat. Ya, kalau kita gali saja kan, batu bara di mana? Di perut bumi. Ya. Kemudian juga tambang di mana? Di perut bumi. Apa lagi? Minyak juga di perut bumi. Emas juga begitu kan? Nah, ya. Nah, itu semua nanti akan dimuntahkan. Insyaallah ya. Ada yang nanya, manusia apakah sibuk nggak tuh? Ya, ketika dimuntahkan itu ngambil apa? Emas, tembaga, ngambil apa lagi? Boro-boro. Yang ada panik. Jangankan ya nanti, saat ini saja panik yang ada. Ya, coba lihat. Saat gempa itu digoyang, saat terjadi gempa itu yang ada manusia bukan diam di dalam rumah, betul kan? Malah apa? Justru meninggalkan rumah. Tuh, baru gempanya begitu. Sebagus-bagusnya rumah. Termasuk kalau misalnya dia tinggal di apartemen, apa lagi itu? Di lantai 20 misalnya. Padahal paling mahal tipenya. Ya, apalagi itu. Ya. Yang ada bukan nyaman, gesayang buru-buru ke handap. Sampai-sampai kan pegawai-pegawai itu apa? Ngantri panjang di mana? Di lift. Ingin cepat-cepat turun tuh, Masya Allah. Nah, nggak ada nilai mahal, itu sudah. Apa yang mau dibanggakan? Saya tinggal di apartemen lantai sekian, cicilannya sekian puluh juta, isinya lengkap, hebat. Apa? Kalau sudah digoyang sama Allah, takut. Ya, nggak akan ada yang betah di tempat kayak begitu. Nah, maka di sini wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Jadi setelah Allah mengguncangkan bumi, maka di ayat yang kedua Allah katakan ay akhrajatil ardu ma fi batniha.
Allah akan memuntahkan apa yang terkandung di dalam perut bumi, minal kunuz, di antaranya perhiasan. Ya. Perhiasan-perhiasan yang menjadi kecintaan manusia yang identik dengan dunia kan? Coba lihat. Termasuk juga bukan hanya perhiasan dalam benda wal mauta. Ini yang akan dimuntahkan itu adalah mayit-mayit yang sempat terkubur di dalam perut bumi, itu dimuntahkan juga. Yang boeh-boeh nah. Bahkan di sini qala Ibnu Abbas ahrajat mautaha. Ya, yang akan dimuntahkan oleh bumi itu mautaha, mayit-mayit yang dikubur di dalam perut bumi. Ya. Itu. Bahkan kata Ibnu Munzir bin Sa'id ahrajat kunuzuha wa mautaha. Yang dimuntahkan itu adalah kunuz, segala bentuk perhiasan-perhiasan, wa mautaha. Ya. Wa fil hadits tulkil ardu ablada kabdiha amsal astuwaniyah min adz-dzahab wal fiddah. Fa yajul qatil fa yaqulu fi hadza qataltu wa yajul qati' fa yaqulu fi hadza qata'tu rahmi wa yajul sariqu fa yaqulu fi hadza qata'tu yadi thumma yad'unahu fala yakhudunahu minhu syai'a. Masya Allah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa saat situasi nanti terjadi bumi, ya, ada detik-detik kiamat itu, ya, selain memuntahkan emas dan perak, kemudian juga ini penjahat-penjahat ini akan mengaku nih, nggak usah ditangkap polisi, ngaku nih. Apa katanya? Fayajiul qatil, nanti orang yang pembunuh datang, ya, dia ngomong gini, hadza qataltu, ini saya pembunuh dulu. Saking paniknya dia. Jadi orang jahat sebelum dia mungkin saat ini masih suka menyembunyikan apanya? Kejahatannya, justru detik-detik nanti mereka apa? Ngaku. Pembunuh ngaku saya membunuh. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim dia mengaku saya sudah putuskan. Ya, mungkin punya dendam, punya musuh, menjadikan musuh kakak sama adik, adik sama kakak. Kan banyak yang begitu. Bahkan di sini wayaji usarik, pencuri, ya, dia datang dan dia mengatakan qata'tu yadi, silahkan hukum nih, tanganku potong katanya. Ya, akibat dia sudah mencuri. Summa yad'unahu fala yakhulunahu minhu syai'a. Nah, nggak akan ada respon. Ya. Fala yakhulunahu minhu syai'a. Sudah telat begitu. Bukan saatnya lagi. Nah, bahkan di sini wa qalal insanu malaha. Saat kejadian, ya, kiamat itu nanti manusia bertanya-tanya, malil ardi tazalzalat hadi zalzalah al-azimah. Apa yang menyebabkan bumi ini berguncang begitu dahsyat? Ya, bahkan juga kenapa bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya? Saking apanya? Saking menunjukkan situasi kondisi yang dahsyat pada waktu itu. Apa jawaban Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Nah ini nih, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Jadi tahaddatsatil ardu wa tuhbiru bima umila 'alaiha min khairin aw syarr. Ini yang paling menakutkan. Kita ini kan manusia semua hidup di mana? Di bumi. Nah, nanti bumi akan menyampaikan, bumi akan melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh manusia sepanjang hidup di atas muka bumi. Baik yang baik amal itu ataupun yang buruk. Jadi kita nggak bisa mengelak. Kalau yang akan jadi saksi itu bumi, kita mau ngumpet di mana coba? Iya. Kita ini semuanya di bumi. Kalau kita ibadah taat, bumi tahu nggak? Tahu. Ya, maka bumi dipakai sujud. Ya, dimanapun kita
di bumi Allah sujud itu bumi akan jadi saksi. Ya, senang tuh bumi tuh. Ya, kalau misalnya kita di hutan, camping, sujud, ngaji di sana. Tapi kalau di sananya mabok, nah sudah. Main judi, zina. Ya. Kan hari ini orang maksiat kan ngumpet-ngumpet di kebun di mana gitu ya, di tempat-tempat gelap. Kebun bumi lain. Bumi. Serawai. Ya, di hotel bumi bukan? Bumi. Di mobil bumi bukan? Bumi. Mau di mana? Nggak ada yang. Nah, nanti itu bumi ya akan jadi saksi. Kita yang taat ibadah, jalan kaki dakwah, menyampaikan kebaikan, ngajak orang lain kebaikan, ya. Bapak-bapak sekalian yang datang nih malam ini ke majelis ini nih, ya, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang meninggalkan anak istrinya. Tahu nggak bumi? Tahu nggak bumi? Tahu. Dalam detik yang sama, waktu yang sama ada yang maksiat. Bumi tahu nggak? Tahu. Nah nanti, ya, kita nggak tahu apa yang dilakukan manusia di atas bumi. Nanti bumi yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Insyaallah. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, sedekah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ya, itu bumi nanti akan menceritakan, ya. Bi anna rabbaka yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Tuh ya. Jadi baik wa tukhbiru bima umila 'alaiha min khairin au syarrin. Wa tashhadu 'ala kulli insan. Masyaallah nih. Ini kalimatnya indah. Ya, kata Imam Ali As-Sabuni bahwa bumi akan jadi saksi atas setiap tindak tanduk manusia. Bima suni'a 'ala dhuhriha, atas tindakan apa yang sudah dia lakukan di atas muka bumi. Masya Allah. Nah, gimana coba? Ini aku takut nih. Manusia yang tukang maksiat, takut dong. Mau mengelak apa? Di dunia hari ini, pengadilan dunia bisa datangkan saksinya bohong, saksinya disumpah tapi palsu, saksinya dikasih suap. Emang bumi bisa disuap? Nggak bisa. Maka jangan suka hitung-hitungan kalau kebaikan, ya. Allah Maha tahu, bahkan saksinya nanti siapa? Bumi, ya. Gitu. Nih, kendaraan tuh. Ya, para ikhwan kesini kan pakai motor nih, itu rodanya nanti dicatat oleh bumi tuh, setiap putarannya itu. Nah, kalau yang jalan kaki ya setiap langkahnya. Masya Allah, ya, nggak ada yang sia-sia. Aku senang, kita ini senang setiap kalau menemukan Rabu malam Kamis harus bahagia, kayak bahagia mau pengantin besok mau nikah. Iya, ya, kebayang-bayang. Iya, kebahagiaan kita itu adalah ketika pengajian. Bahagianya kita itu bahagia kalau ada amal-amal soleh, peluang-peluang amal kebaikan. Bahagianya kita itu kalau dakwah menyampaikan kebaikan. Bahagianya kita itu masih bisa melaksanakan ibadah. Itu bahagia. Gitu. Kenikmatan itu. Kenapa? Sebab tindak tanduk amal yang kita lakukan semua akan direkam, dicatat, disaksikan oleh siapa? Bumi. Nah, kalau kita banyak sujud di atas bumi itu enak, tenang tuh. Makhluk-makhluknya banyak yang sujud. Tapi kalau ya bumi dipakai maksiat nih kayak begini nih. Ya, gitu. Bumi demo, bumi komplain, nggak seneng. Ya, buminya itu dia nggak seneng kalau dipakai maksiat. Iya. Nah, Masya Allah. Ini ada sebuah hadis nih ya. Ini yang paling dahsyat ini. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha faqala. Ada yang bertanya, atadruna ma akhbaruha? Ya, saat dibacakan ayat ini, para sahabat ada yang menanyakan kepada Nabi. Ya.
Hei, kalian tahu nggak apa sih nanti yang akan disampaikan, diceritakan oleh bumi? Qalu. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala. Nah ini. Ya, ini hadis an Abi Hurairah. Qala qara'a Rasulullah. Saat Rasul membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Faqala, Rasul bertanya kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggak tahu. Qala, kemudian Rasul menjawab, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala zuhriha. Ya. Ala kulli abdin au amatin bima amila ala zuhriha. Taqulu amila yaumu kadza kadza wa kadza fa hadi akhbaruha. Nanti bumi ini ya, kata Nabi akan menyaksikan setiap tindakan perbuatan kullu abdin, setiap hamba atau amatin atau hamba wanita. Nah ini ya. Artinya apa? Ya, setiap manusia maksudnya. Baik laki-laki atau perempuan. Bima amila ala zuhriha. Atas tindakan perbuatan yang dilakukan di atas perut bumi ini. Ala zuhriha. Contoh, gimana nanti bumi menjadi saksinya? Bumi mengatakan begini nih. Amila yaum, hari ini si fulan telah melakukan anu. Nah, Masya Allah. Gimana? Siap? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada buktinya. Kaza wa kaza, si fulan jam sekian, tanggal sekian, hari apa itu melakukan anu. Nah, gitu. Masya Allah. Fahadi akhbaruha. Ya. Inilah yang akan diceritakan oleh bumi. Wa fil hadithi tahaffazu minal ardi fa innaha ya ammakum. Apa kata Nabi? Tahaffazu, jaga, hati-hati kalian minal ardi, dari bumi ini. Fa innaha, sebab bumi itu ammakum, akan menjadi tempat kembalinya kalian. Ya. Wa inna laysa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi. Sebab tidak ada satupun manusia yang beramal, baik amal itu yang bersifat baik atau buruk, illa wa hiya mukhbiratun, kecuali nanti akan semuanya diceritakan oleh bumi. Nah, jam sekian ngopi, nah, ada nanti. Tanggal sekian ngopi, tanggal sekian. Nah, begitu ya. Masya Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa? Sebab dzalikal ikhbaru bisababi annallaha jallat uzmatuhu amaroha bidzalik. Itu semua dilakukan oleh bumi atas izin dan perintah Allah. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini pesan utamanya di sini semamannya. Ya. Jadi pesan utama nanti yang akan disampaikan oleh bumi di hadapan Allah tentang amal kita sudah Allah sampaikan hari ini. Iya, jadi malam ini para jemaah yang ikut kajian ini beruntung. Berarti apa? Kita tahu bahwa nanti itu next itu semuanya sangat ditentukan oleh amal kita saat ini. Maka apa yang kita lakukan jangan dianggap sepele, jangan menganggap enteng. Justru sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun juga itu akan direkam, divideokan, diabadikan oleh siapa? Bumi, dan nanti akan diceritakan. Ya. Itu pengalaman kita selama hidup di atas bumi. Masya Allah ya. Nah, itu semua adalah izin Allah. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Bahkan nanti dzalikal yaum yarjil khalaiq. Ya, manusia itu nanti akan kembali sesuai dengan amal-amalnya. Ya. Ada yang sebelah kanan berarti ashabul jannah, sebelah kiri ashabul shimal, kelompok golongan yang celaka. Bahkan nanti liyurau a'malahum,
bukan hanya diceritakan oleh bumi apa? Akan ditampakkan amal-amal yang sudah kita lakukan. Ayat liyana lu jaza amalihi min khairin aw syarrin. Sudah. Jadi nanti di pengadilan Allah itu bukan mulut kayak hari ini. Ya, coba lihat. Ya, sidang FS, sidang PC. Ya, sudah tahu tukang bohong ditanya deui. Saksina bohong, ya kan? Terdakwanya bohong, kong kaling kong semuanya. Nanti mah bukan mulut, sudah punya ya rekaman yang sangat canggih. Bumi akan menceritakan, kemudian juga Allah nanti akan menunjukkan amal-amalnya. Kalau sudah begitu dihadapkan, apa yang mau kita ya sembunyikan? Nggak ada. Ya, jadi manusia itu takutnya itu dengan bukti sebetulnya. Kalau manusia sudah ditunjukkan dengan bukti, ya, apalagi ada video, apalagi ada bukti-bukti yang begitu valid, sudah. Sebab manusia mah ditanya bohong, tukang bohong manusia. Nggak bisa. Bahkan Allah nggak percaya. Manusia ditanya baik. Allah cukup nanti buktikan dengan apa? Dengan bumi yang akan menceritakan, kemudian dikonfirmasi dengan amal-amal yang sudah dilakukan. Maka Allah tambahkan liyurau a'malahum. Ya, diperlihatkan, bukan melihat tapi diperlihatkan. Ayat linana jazal amalihim min khairin aw syarrin. Jadi kalau sudah begitu nanti kita sudah tidak bisa mengelak. Kita nggak bakal bisa protes, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Sudah ada buktinya. Ya. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ay faman ya'mal bil khairi ya zanatan dzarratin minat turab yajidhu fi sahifatihi yaumal qiyamah. Sekecil apapun amal yang sudah kita lakukan di muka bumi ini nanti akan kita bisa menemukannya, dan sekecil apapun amal yang sudah kita lakukan, baik amal yang baik khairan atau syarran yarahu, ya niscaya kita akan bisa melihatnya. Waduh, masya Allah, malu, takut mestinya kalau sudah begini. Kenapa? Sebab manusia banyak melakukan dosa. Dulu waktu kita bodoh belum ngaji surah ini, bisa jadi kita sembunyi dua-duaan dengan orang yang mungkin kita cintai, masya Allah. Ini masa-masa mudah-mudahan ya. Nah, ini hati-hati ya. Masya Allah. Di sini ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, wa hadza mithlu mathala darbahu Allahu hadza mathalun darabahu Allah taala fi annahu la yaghfalu min amal ibni Adam saghiratan wala kabiratan wa huwa mithlu qawlihi innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, inilah contoh perumpamaan yang Allah buat bahwa dengan adanya ya ungkapan tadi, Allah tidak lupa, annahu la yaghfar, tidak lupa dari setiap amal-amal anak Adam, baik amal itu yang sifatnya kecil ataupun yang besar. Oh, masya Allah ini. Ya, Sam bagus ini, paling kecil ini. Ya, sudah tahu ayat ini. Kita sudah aki-aki ini. Ya, harus banyak tobat. Nah, itu ya, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan ya melakukan kezaliman sekecil apapun. Artinya apa? Nanti kejahatan dan kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Ya. Maka jangan merasa apa? Takut, khawatir. Ya. Apapun akan kembali kepada pelakunya. Nah, baik ya rahimakumullah. Jadi inilah kenapa kita harus kembali kepada ajaran Islam. Sebab Islam yang akan memandu kita, menjadikan kita masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka sekali lagi, mari sama-sama ya
kita kembali menjalankan Islam secara kafah itu adalah tuntutan. Ya, sebab kita amal yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ya, hanya dengan Islamlah maka kehidupan ini menjadi aman, tenang, damai, begitu ya. Sebab kalau tidak dengan Islam maka di sana sini akan terjadi dosa dan dosa itu mengancam. Lambat laun akan menjadi ancaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz Aman. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah. Ya, baik ya, para ikhwan sekalian. Inilah pentingnya kita membaca, mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an. Itu pentingnya di situ. Sebab ada wilayah pengetahuan yang pengetahuan itu tidak bisa didapatkan lewat akal saja. Pengetahuan yang tidak bisa didapatkan lewat penelitian. Penelitian itu ya hanya melihat apa yang diindra oleh fakta kita. Tapi sedang sesuatu yang kita belum alami kita nggak tahu. Tuh, kan kalau manusia hanya tahu tentang apa yang dia rasakan, dia alami, dia hadapi, kan begitu. Nah, sedangkan alam pengalaman yang kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita menceritakan, kita juga belum tahu. Nah, yang belum tahu itu dikasih tahu oleh yang maha tahu. Nah, inilah bentuk Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Bentuk sayangnya Allah itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan membawa Al-Quran kecuali membawa kebaikan bagi manusia. Gitu. Jadi nggak ada yang paling peduli dengan kita kecuali siapa? Allah. Nah, cuma masalahnya manusianya mau nggak dikasihi, disayangi oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nyatanya manusia malah ngambil hukum yang lain. Nyatanya manusia merasa hebat akalnya, buat aturan-aturan selain dan bahkan menolak aturan yang datang dari Allah. Apa kalau bukan sombong? Apa namanya? Nah, gitu ya. Itu ya. Jadi kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha, maksudnya apa? Sebelum kiamat kubro itu terjadi, kamu jangan nyesel. Itu kan penyesalan itu apa? Sudah terjadi, tapi kan ini disampaikan belum. Itulah sayang, cinta Allah kepada ciptaannya. Nah, maka manusia harus sadar diri, tahu diri siapa. Nah, itulah pentingnya. Kenapa kita harus kenal sama Sang Pencipta? Mengenal Sang Pencipta itu bukan hanya sebatas tahu namanya Allah, tapi justru di balik itu ada informasi yang kita tidak tahu dan itu hanya milik Allah. Itulah yang disebut dengan Khaliq. Jadi kalau ada yang ngasih tahu dan kita juga bisa tahu, itu mah biasa. Tapi kalau ada yang ngasih tahu tentang sesuatu yang manusia nggak ada yang tahu, nah itu yang hebat. Ya, semua ditanya nggak ada yang tahu, kemudian dikasih tahu, nah pasti itu maha tahu. Nah, kalau begitu maka apa? Itulah yang disebut dengan Khaliq. Sebab kalau sama-sama tahu, makhluk namanya. Tuh. Nah, supaya makhluk ini tahu tentang bagaimana ya ending dari proses perjalanan panjang ini, apakah kita selamat atau celaka, maka Allah kasih tahu. Nah, itulah istimewanya wahyu, mengkaji ilmu-ilmu yang gaib, yang manusia nggak pernah tahu. Sehingga apa? Apa yang mesti kita, justru ini adalah peringatan, justru ini persiapan, justru ini adalah sesuatu yang mesti kita ya waspadai. Jangan sekali-kali kita berbuat hal-hal yang Allah benci, nggak senang, yang akan menyebabkan manusia celaka dan manusia nanti akan tadi ya dipojokkan dengan bukti saksi ya yang jelas-jelas itu adalah apa yang sudah dilakukan. Kalau sudah begitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, kayak orang bohong
ya, kemudian diketahuan, ketangkap, ada bukti, ada fakta, bahkan juga ada kameranya, sudah, ya. Nah, gitu. Sudah ditonton, dipertontonkan kemaluannya, rasa malunya itu. Sudah nggak bisa ngelak lagi, maka ya nggak ada yang bisa ngomong. Pembohong kalau sudah ditunjukkan bukti, bahkan itu kelihatan sama-sama oleh mata kepalanya, sudah nggak bakal bisa. Nah, cuman masalahnya kan dunia itu ya nggak ada yang bisa begitu. Tuh ya, ada CCTV, diruksak CCTV-nya. CCTV-nya diruksak, gitu. Dihilangkan. Iya. Nah, nanti mah nggak bisa. Ya, bumi nggak bisa diajak main mata oleh siapa? Manusia. Dihapus bumi gitu, enggak dikasih suap, nggak ada. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.